Halo teman-teman, aku Katrina Intan Purba dari kelas Administrasi Bisnis 1D. Dalam video singkat kali ini, aku ingin berbagi wawasan dengan teman-teman sekalian tentang peralihan kekuasaan demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Seperti yang kita tahu, Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian kekuasaan. Ada yang melalui proses pemilihan umum, namun ada pula yang melalui proses penyerahan kekuasaan dalam ketegangan politik. Pada kurun waktu 1965 sampai dengan 1967 merupakan tahun-tahun yang penuh intrik dan penuh ketegangan politik, di mana peristiwa yang sangat terkenal pada saat itu adalah Gerakan 30 September. Inilah dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu peralihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto. Peristiwa yang pertama dimulai dari aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Soekarno dan hilangnya politik PKI dalam percaturan politik Indonesia. Gerakan ini dipelopori oleh Kesatuan Aksi Para Pemuda dan Mahasiswa sehingga mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura, yang berisi 3 poin, yaitu 1. Pembubaran PKI, yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan ketiga, penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Tuntutan rakyat banyak agar Presiden Soekarno membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi Presiden. Peristiwa yang kedua yaitu lahirnya Super Semar. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstrans yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Belum lama Presiden berpidato dalam sidang, ia diberitahu oleh Brigjen Subur Komandan Cakrabirawa bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Pada waktu itu, Letnan Jenderal Soeharto sedang sakit sehingga diharuskan beristirahat di rumah Maijen. Basuki Rahmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Letjen Soeharto untuk Presiden Soekarno. Letjen Soeharto menjawab, "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya, beliau akan mengerti." Latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965 setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pengkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta masanya bernaung di Indonesia terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966. Pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat Indonesia karena dengan demikian salah satu tujuan Tritura sudah terlaksana. 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah kepada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun pamornya kian merosot. Dia dianggap tidak aspiratif oleh masyarakat karena tidak mengabulkan tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI. Sementara itu, Soeharto yang mendapat surat perintah 11 Maret dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi ini berakibat pada munculnya
dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Presiden Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak lagi melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan. Sedangkan sebaliknya, Soeharto menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, di mana mengarah kepada munculnya pendukung Soeharto dan pendukung Soekarno. Hal ini jelas menimbulkan bahaya terhadap kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966, memutuskan menjadikan Super Semar sebagai ketetapan atau TAP MPRS. Dengan dijadikannya Super Semar sebagai TAP MPRS secara hukum, Super Semar tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan secara hukum, Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Dalam sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno sebagai presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membaca pidatonya dan mempertanggungjawabkan yang diberi judul Nawaksara. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9 dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno melalui mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal Angkatan Darat itu tidak memuaskan anggota MPRS. Pada tanggal 10 Januari 1965, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi pelengkap Nawaksara atau Pel Nawaksara. Ia juga menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa gerakan 30 September, kemerosotan ekonomi dan akhlak. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Kemudian, pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam sidang umum kelima MPRS. Maka pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Nah, teman-teman, demikianlah sedikit wawasan yang dapat saya bagikan mengenai Pancasila dalam arus sejarah, tepatnya peralihan kekuasaan demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Terima kasih.